Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, selamat datang, dan selamat bergabung Bapak Ibu di platform Zoom Library Cafe BPKP. Senang sekali di sini saya Atika Herunisa dapat membersamai Ibu Bapak semua dalam acara Library Cafe MRPN Series dengan topik pengawasan PBJ dalam program lintas sektor, menjaga proses, menggerakkan pembangunan. Library Cafe series MRPN ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Investigasi bekerja sama dengan Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan BPKP. Dan topik diskusi pada siang hari ini merupakan topik yang menarik untuk kita ulas dan kita diskusikan bersama. Bapak Ibu, dalam kesempatan yang baik ini telah hadir di platform Zoom kita influencer yang sangat luar biasa. Tidak hanya satu, influencer kita pada siang hari ini ada dua sekaligus, Bapak Ibu. Influencer yang pertama merupakan influencer yang sangat berkompeten dalam kita diskusi mengenai pengawasan PBJ. Beliau adalah Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan BPKP, Bapak Faisal Cahyo Nugroho, AMDAK, MEkDev. Selamat siang, Bapak Faisal. Selamat siang, Mbak Atika. Baik, selanjutnya influencer kita yang kedua ini tidak kalah menarik. Beliau merupakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Zulherizal, AKMFI. Selamat siang, Bapak Zulherizal. Siang, Mbak Atika. Terima kasih Bapak Direktur dan Bapak Kaper sudah berkenan hadir dalam acara Library Cafe ini. Selain itu, Bapak Ibu, untuk lancarnya diskusi Library Cafe siang ini, diskusi akan dipimpin oleh moderator, yaitu Bapak Robudi Musa. Beliau adalah auditor ahli media pada Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan BPKP. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama diskusi MRPN Series dengan topik pengawasan PBJ dalam program pembangunan lintas sektor, menjaga proses, menggerakkan pembangunan. Untuk itu, diskusi saya serahkan kepada Bapak Moderator, kepada Bapak Robudi Musa, kami silakan. Terima kasih Bu Atika, pengantar yang luar biasa, Bapak Ibu semua, peserta dan penikmat setia acara MRPN, baik yang setia maupun yang kurang setia ya. Salam sehat dan sukacita buat kita semua. Kita kembali berdiskusi dan kita akan sharing informasi, belajar bersama-sama dengan dua influencer yang tadi sudah disebutkan, yang memang berpengalaman dan berkompeten untuk topik kita kali ini, dengan judul Pengawasan PBJ dalam Program Pembangunan Lintas Sektor. Seperti Bapak Ibu ketahui, pembangunan lintas sektor itu membutuhkan kerjasama dan kolaborasi terpadu antar berbagai instansi pemerintah, dan bukan hanya instansi pemerintah, tapi juga swasta dan elemen masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang kompleks dan kadang-kadang menantang secara bersama-sama. Ini tentu saja melibatkan penggabungan keahlian dari berbagai sektor ya. Jadi ada kesehatan, ada pendidikan, ada ekonomi, supaya nanti memang yang paling penting bisa memberikan solusi yang komprehensif dan berdampak nyata. Kerjasama dan kolaborasi adalah kata kunci dari keberhasilan pembangunan lintas sektor. Tanpa kerjasama dan kolaborasi yang baik, tentu saja potensi kegagalan sudah menyambut di depan pintu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita akan fokus juga kepada pengadaan barang dan jasa dalam program pembangunan tadi. Pengadaan barang jasa yang memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan. Kegagalan proses PBJ sejak awal, dari perencanaan nanti akan dijelaskan kedua influencer, sampai pemanfaatan PBJ kalau terjadi kegagalan juga akan mengakibatkan kegagalan program intersektoral. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu kita akan mendengar pembicaraan dua influencer kita, dua pembicara kita, Pak Faisal Cahyo Nugroho. Beliau adalah Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Deputi PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan. Pak Faisal adalah lulusan STAN dan Magister Ekonomika Pembangunan dari UGM.
Selain sebelum jadi direktur, beliau pernah menjadi Kaper Belitung dan Bangka Belitung dan Kaper Bengkulu. Influencer yang kedua adalah Pak Julhe Rizal. Beliau adalah Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat. Beliau lulusan STAN dan S2 Magister Sains dari Universitas Diponegoro. Beliau berpengalaman di bidang investigasi, AN, dan beberapa aspek lainnya. Kita akan mulai dengan paparan dari kedua pembicara, Pak Faisal terlebih dahulu. Selamat siang Pak Faisal. Siang Pak Robudi. Jelas ya Pak, suara saya Pak? Jelas, jelas. Aman. Jadi Pak Faisal akan berdiskusi, akan paparan sekitar 20-25 menit Pak. Nanti setelah itu langsung Pak Julhe Rizal untuk memaparkan dalam waktu yang sama juga sekitar 20-25 menit. Saya sapa dulu Pak Zul. Pak Julhe Rizal, bagaimana Pak? Kabarnya Pak? Ya, Pak Rebudi, ini kayaknya kita dulu Pak Rebudi D11 kan. Iya, iya, betul Pak. Direktur kita Pak Bahdin ya, sekarang Pak Faisal D11. Iya, betul Pak. Ya, nanti Bapak akan paparan 20-25 menit ya. Benar, saya pernah bagian dari direktur Pak Faisal, betul Pak? Oke. Oke, nanti setelah paparan masing-masing, kita akan break ya. Nanti ada lagu. Bu Atika kayak nyanyi bukan ya Bu ya? Kita akan isi lagu, jadi Bapak Ibu yang mau break menyiapkan kopi, sekaligus yang bertanya dapat mempersiapkannya. Jadi setelah break, Bapak Ibu peserta Zoom bisa bertanya, dan kita beri preferensi kepada yang ingin bertanya secara langsung. Karena biasanya bertanya secara langsung bisa berinteraksi, bisa lebih jelas. Jadi mohon Bapak Ibu dalam bertanya untuk raise hand jika ingin bertanya. Pertanyaan juga dapat melalui chat. Baiklah, untuk memulai diskusi kita, izinkan saya membacakan pantun pembuka ya. Dan Bapak Ibu tolong cakepnya. Pak Nugroho mungkin bisa dibuka dulu audio Pak, supaya cakepnya kedengaran. Karena ini jam-jam berat nih, jam-jam kita udah mulai berasa agak ngantuk ya. Baik, saya coba kasih pantun dulu pengantar. Beli cilok isinya aci. Cakep. Nah, gitu. Berarti kan cakepnya dong. Cakep. Beli cilok isinya aci. Cakep. Dimakan satu, rasanya kenyal. Cakep. Apa lagi itu? Siapkan camilan dan kopi. Cakep. Mari kita tepuk tangan menyambut Bang Faisal dan Bang Julhe Rizal. Oh, itu dia. Cocok. Cocok ya Pak? Silakan Pak Faisal. Baik, makasih Pak Robudi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu semua yang kami hormati Pak Robudi dan Bapak Ibu semua peserta Library Cafe pada siang hari ini. Tadi saya lihat pesertanya bermacam-macam ya, ada yang dari pusat, ada yang dari kabupaten kota. Ini luar biasa ya. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas terkait risiko PVJ lintas sektor. Ini menjadi satu problem yang besar, menjadi apa namanya itu sudah menjadi problem dan bisa menjadi risiko yang muncul lagi di masa yang akan datang, karena memang pembangunan kita itu jalan terus, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Seringkali kita temukan pembangunan tidak optimal. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Slide berikutnya. Bapak Ibu, ini potret singkat bagaimana pembangunan yang sudah pemerintah lakukan ya. Kalau kita lihat sekilas, berapa triliun anggaran kita sudah habis
berapa waktu, energi, dan berbagai sumber daya yang sudah terserap untuk berbagai kegiatan ini. Tapi ternyata hasilnya belum maksimal, belum optimal. Bahkan ada yang belum dimanfaatkan. Kalau kita lihat yang paling kiri ada pelabuhan yang dibangun tanpa akses jalan. Saya pada tahun 2018 ketika tugas di Jawa Barat ada pelabuhan Patimban, ya, sudah dibangun tapi tidak ada akses jalan. Nah, saya nggak tahu kondisi terkininya. Di tahun 2023 di Babel, ya, ada pelabuhan Tanjung Ular, kondisinya juga sama. Pelabuhannya sudah ada, akses jalannya ada, tapi sempit, nggak bisa dilalui kendaraan besar seperti truk yang tonasenya tinggi. Akhirnya ya tidak optimal, tidak maksimal. Itu pelabuhan. Bandara juga sama. Banyak bandara yang sudah dibangun tapi tidak dipakai. Nah, ini salah satu yang ramai adalah Bandara Kertajati, dan di tempat lain juga masih banyak. Begitu pula kalau kita lihat bendungan. Ini yang banyak dibangun ada di Nusa Tenggara Barat, ya. Nah, ini banyak dibangun di sana, tapi ternyata irigasinya belum dibangun. Akhirnya ya tidak optimal juga untuk pengairan sawah dan sebagainya. Pertanyaannya apakah memang dibutuhkan pembangunan bendungan di NTB yang jumlahnya banyak tadi. Sementara kalau kita lihat bendungan, nggak mungkin ada manfaatnya ketika tidak ada jaringan irigasinya, baik primer, sekunder maupun tersier, yang mana itu sebagian itu adalah tanggung jawab pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Inilah yang selalu menjadi problem, termasuk yang di pelabuhan tadi, bagaimana pemerintah pusat membangun pelabuhan, begitu jalan diserahkan ke provinsi atau kabupaten kota, mereka nggak ada anggaran dan seterusnya. Ini berulang dan berulang. Inilah problem kita secara ringkas terkait dengan pembangunan lintas sektoral yang ujung-ujungnya adalah pengadaan barang dan jasa. Nah, ini. Next. Sebelum cerita ini, saya dulu pernah tugas di Kalimantan Timur. Tim saya waktu itu melakukan evaluasi ketahanan pangan, dan saya waktu itu bercerita, Pak, gimana meningkatkan produksi padi ketika irigasinya dibangun di mana, sawahnya dibangun di mana, pupuknya disampaikan ke siapa, kemudian benih yang disampaikan pun ternyata terlambat melewati masa tanam. Ya akhirnya apa? Outputnya ada, tapi dampak ke kenaikan ketahanan pangan, kenaikan produksi beras tidak terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini, 86% bendungan dengan nilai investasi 90 triliun ini sudah selesai dibangun, tapi tidak optimal kemanfaatannya. Ternyata sama dengan yang saya ceritakan tadi di Kalimantan Timur, ini kondisi nasional, ada potensi produksi padi yang hilang karena tidak diairi, tidak ada pengairan. Kemudian air baku juga sama, harapannya sekian juta pengguna, tapi ternyata baru sebagian yang bisa menggunakan. Listrik pun juga sama, potensi 190, ternyata hanya realisasi 110, masih mending, masih ada dipakai. Tapi di banyak hal yang tadi kami sampaikan, outputnya ada, tapi tidak dimanfaatkan. Problem utamanya adalah tidak cukup dan tidak selarasnya kebijakan lintas sektoral, perencanaan yang silo, parsial, tata kelola lemah, termasuk yang terkait dengan yang kita bahas yang ini adalah pengendalian risiko fraud. Ini juga lemah. Nanti akan saya ceritakan kenapa
fraud ini potensi di sini ketika barang-barang tadi ada tapi tidak dimanfaatkan. Kemudian lanjut. Nah ini sampai dengan 2024 ternyata PSN selesai hanya 20%. Itu pun tadi yang saya cerita apakah dimanfaatkan apa enggak. Ya. Kemudian PSN yang belum konstruksi ya ada 70 PSN atau 31%, sedang yang belum konstruksi. Nah inilah yang harusnya menjadi perhatian kita. Jadi kita sebagai APIP, sebagai apa namanya aparat pengawas internal pemerintah, ketika belum selesai inilah kontribusi kita sebenarnya. Jadi jangan beranggapan ketika belum konstruksi itu nggak perlu kita masuk. Salah. Karena tadi yang saya sampaikan, berbagai permasalahan tadi disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang. Tidak matang. FS-nya seperti apa? Apakah dibutuhkan? Begitu dibutuhkan seperti apa desainnya? Ini harusnya malah menjadi konsentrasi kita, concern kita atas PSN yang belum konstruksi ini. Kemudian yang sedang konstruksi pun, ya bagusnya juga kita lakukan pengawalan, biar mencapai target, biar tidak ada permasalahan di belakang hari. Permasalahan utama yang sering kita temukan adalah dana. Ini yang kita sering ketahui, pemerintah pusat punya dana, mereka sudah mencanangkan satu proyek tertentu, tetapi untuk untuk pendukungnya itu memerlukan bantuan provinsi atau kabupaten kota karena memang itu sudah kewenangan provinsi atau kabupaten kota. Sementara pemerintah daerah, apa itu provinsi atau kabupaten kota, dananya tidak mencukupi. Inilah yang bukan selalu ya, sering kali menjadi problem kenapa proyek strategis nasional atau proyek-proyek nasional lainnya sering mengalami permasalahan, tidak selesai dan sebagainya. Kemudian yang aspek lain yang paling berpengaruh terhadap penyelesaian proyek adalah terkait dengan lahan, perizinan, termasuk terkait dengan ketersinggungan dengan utilitas lain. Ini juga sering kita temukan. Next. Ya. Nah ini karakteristik dari program pembangunan ya, apakah itu nasional maupun yang dilakukan oleh provinsi sendiri atau kabupaten itu sendiri, itu seringkali melibatkan lintas ya. Kalau proyek nasional bahkan lintasnya lintas vertikal ya, kementerian lembaga kadang beberapa ini terkait, kadang melibatkan daerah, kadang melibatkan badan usaha. Nah, ini yang terlibat banyak. Dan otomatis perlu kualitas delivery yang kolektif dari berbagai pihak yang terkait tadi. Nah, konsekuensinya ya otomatis ada risiko yang ya, selanjutnya konsekuensinya tercipta set risk yang harus dikelola bersama. Inilah yang seringkali kita dorong bersama, kita sebagai APIP, BPKP bersama Bapak Ibu semua di Inspektorat Kementerian Lembaga maupun Pemda, sama-sama bagaimana agar risiko itu bisa dikelola bersama. Nah, karena memang ketika ada satu saja yang mengabaikan, dampaknya adalah ke keseluruhan proyek. Inilah yang harusnya kita lakukan. Kemudian lesson learned dari 4 tahun terakhir, satu hal yang sangat penting di sini adalah kesatuan sasaran. Ini menjadi satu titik awal ketika berbagai pihak yang terkait tadi tidak memiliki kesamaan sasaran, ya susah.
susah mencapainya. Kalaupun tercapai mungkin lambat, tidak maksimal, tidak optimal dan sebagainya. Bahkan ada potensi gagal. Kemudian kesamaan pemahaman, komitmen ini juga penting. Komitmen ini juga perlu dituangkan dalam naskah kerjasama atau MOU antar berbagai pihak yang terkait, dituangkan secara tertulis oleh pimpinan kementerian, lembaga, dan Pemda agar tidak ada pengabaian di belakang hari ini. Nah, ini yang repot. Ketika kepala daerahnya berganti, mereka nggak mau meneruskan. Padahal itu sudah komitmen kepala daerah dan seterusnya. Kemudian tata kelola pembangunan nasional memerlukan pengawalan mitigasi risiko. Tadi sudah saya sampaikan. Termasuk berbagi tanggung jawab dan sumber dayanya juga harus tadi ya sharing ya. Siapa melakukan apa, dananya pun harusnya juga sharing, kolaborasi dan seterusnya inilah. Jadi Bapak Ibu, risiko pembangunan nasional ini menjadi satu hal yang harusnya sama-sama kita kelola dengan bagus. Inilah yang melatar belakangi terbitnya Perpres MRPN ya, Perpres 39 tahun 2023. Lanjut. Nah ini 5 pokok kebijakan MRPN, ada 5, mulai dari pembentukan komite MRPN, integrasi antara perencanaan dan keuangan, early warning, integrated assurance, inilah yang harusnya kita sama-sama lakukan ya. Kita saling berbagi tugas melakukan assurance atas proyek-proyek pembangunan nasional, termasuk masalah kompetensi yang nomor 5. Next, ya ini, Bapak Ibu seringkali antara perencanaan dan penganggaran itu terputus. Ya, terputus. Artinya perencanaan bagus dirancang, tapi begitu penyediaan dana, penganggaran, itu mulai hilang. Mulai ada yang hilang. Nah, alasannya klasik, yaitu keterbatasan dana. Itu benar. Tapi harusnya ada prioritas. Jangan sampai ada satu hal yang sangat penting karena keterbatasan anggaran, satu item tadi yang terintegrasi tadi tidak disediakan dananya, akhirnya berdampak ke seluruh ke satu kesatuan proyek. Ini makanya memang ketika menyusun RPJP, RPJMN, kemudian RKPD dan seterusnya, Restra KLD, RAPB dan seterusnya, itu memang harusnya satu rangkaian, satu kesatuan nih. Nah ini memang jadi problem ya. Kemarin di daerah kawan-kawan dari mana? Dari Bapeda selalu komentar, Pak, ketika kita menyampaikan rencana rencana daerah untuk diteruskan ke kawan-kawan di keuangan daerah, mereka lepas. Jadi nggak ada informasi lagi. Apakah dilanjut, apa enggak, ini yang menjadi problem. Artinya tidak terintegrasi tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya, kita perlu kolaborasi. BPKP, kemudian Inspektorat Kementerian Lembaga, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten Kota, kita sama-sama termasuk SPI. Ya, kita bagaimana sama-sama mengawal pembangunan yang sifatnya lintas sektoral tadi. Nah ini kolaborasi lah yang perlu kita lakukan. Makanya memang kita perlu sering duduk bersama. Ya, lanjut. Nah, ini ada kawan-kawan dari Bengkulu, tadi saya lihat ada yang dari Kaur, ada yang dari Bengkulu Selatan. Ini saya sampaikan satu contoh ya, PSN di Provinsi Bengkulu ini sangat
cocok dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini, yaitu terkait dengan spam regional Benteng Kobima. Ini spam yang diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU, melibatkan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Next. Ini di gambar ini di kiri atas ya, sudah jelas ya, siapa saja pihak yang terlibat. Di Kementerian PU pun itu ada 2 dirjen yang terlibat. Ada Dirjen Sumber Daya Air, ada Dirjen Cipta Karya. Kemudian yang terkait berikutnya adalah pemerintah Provinsi Bengkulu. Yang berikutnya adalah ada 3 kabupaten kota, yaitu Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Seluma. Nah, ini proyek ini sendiri sudah dimulai sejak tahun 2016. Ada di slide kiri bawah ya. Dari pembangunan intake susuk 2016 sampai sekarang ini masih berproses. Bahkan sempat terhenti beberapa tahun, dilanjut lagi di 2018 sampai 2019 pembangunannya. Bisa dibayangkan ketika proyek ini tidak lanjut, anggaran yang diperkirakan totalnya 1,1,8 triliun, bukan jumlah yang kecil ya di daerah seperti Bengkulu itu, nggak ada gunanya gitu. 1,18 triliun. Targetnya adalah air minum, bukan air baku ya. Artinya targetnya adalah ketika dibuka keran di rumah kita bisa minum, bisa langsung diminum. Bukan seperti yang umumnya ya hanya air bersih, tapi ini air minum. Nah, dengan anggaran 1,18 triliun yang melibatkan berbagai pihak tadi, ini otomatis ini satu proyek lintas sektoral yang satu kesatuan. Rancang bangunnya pun hanya satu, tetapi pelaksana proyeknya itu berbagai pihak tadi. Ada yang di BPWS, ada yang di BPPW, yang di Kementerian PU, kemudian yang di tingkat provinsi ada, itu jaringan distribusinya ya. Kemudian ada yang lingkup kabupaten kota, semua pihak terkait. Dan ini satu pihak, satu sistem. Ketika ada satu masalah saja di satu sistem, ya bisa bermasalah ke yang lain. Apalagi itu masalahnya ada di hulu. Kalau di ujung mungkin yang terdampak hanya sebagian. Tapi kalau di hulu, misalnya di intake-nya atau di IPA-nya, di IPA Lubuk Buar, itu bermasalah yang terdapat semuanya. Nah, ini. Lanjut. Nah, ini. Perlu sinergi lintas sektor dalam mengelola risiko pembangunan. Membantu mitigasi potensi masalah dan hambatan secara komprehensif. Inilah yang harusnya kita sama-sama lakukan. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya itu meningkatkan capaian pembangunan, tata kelolanya terbaik, kemudian pelayanan publik juga baik. Nah, ini. Lanjut. Ini peran tugas BPKP. Kalau kita lihat di sebagai auditor presiden ya, ini jelas kita memberikan atensi peringatan dini terkait dengan pencapaian tujuan, kemudian terkait dengan APIP yang tadi kami sampaikan, kita melakukan integrated assurance, konsultansi dan terus seterusnya. Kemudian terkait dengan RPN, kita juga punya tugas ya, mulai dari pembinaan, termasuk dalamnya adalah koordinasi dan kolaborasi. Inilah yang bisa kita lakukan dari BPKP bersama kawan-kawan di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Lanjut. Ini yang kita lakukan terkait dengan spam Benteng Kobima ini, ada kawan-kawan Bengkulu ada di sini. Ini pernah saya tayangkan di saat rakor di Bengkulu terkait dengan berbagai pihak. Jadi
melakukan koordinasi lintas sektoral terkait berbagai pihak yang terkait, monitoring progres kita lakukan sampai mendorong ya Sarpras pendukung agar spam Kopima ini bisa benar-benar bisa dilaksanakan mulai dari menara apa namanya menara BTS ya menara BTS kemudian keamanan aset dan lain sebagainya. Next, ya ini identifikasi risiko, ya. Masing-masing punya risikonya dan tadi yang kami sampaikan satu masalah di satu titik bisa berdampak ke semuanya. Terutama ya di poin 3 kiri ya, BPWS terkait dengan intake, kemudian BPW terkait dengan IPA dan jaringan distribusi utama, kemudian pemerintah Provinsi Bengkulu juga ada jaringan juga, kemudian di Kabupaten Kota ada juga jaringan sampai ke SR. Inilah yang risiko-risiko yang teridentifikasi minimal ini, tetapi masih ada risiko-risiko yang lain. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Intinya ketika kita berbicara masalah pembangunan nasional atau pembangunan daerah di provinsi atau pembangunan di kabupaten kota yang melibatkan berbagai OPD, kalau kita lihat di Pemda, itu mau nggak mau pendekatan lintas sektoral bisa kita lakukan. Inilah yang menjadi concern kita ya di BPKP dan Inspektorat Kementerian Lembaga dan maupun daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Faisal atas paparannya. Sambil nanti kita, habis ini Pak Zulhezal, izinkan saya memberikan beberapa highlight ya tadi dari paparannya Pak Faisal. Jadi Pak Faisal di awal memberikan challenge nih, contoh-contoh pembangunan linsek yang tidak dapat dimanfaatkan. Jadi kalau istilah beliau tadi outputnya ada, jadi masing-masing itu KL kelihatannya seolah-olah targetnya tercapai. Tapi karena pemanfaatan yang tidak dapat, tidak berdampak atau bermanfaat ke masyarakat. Banyak sekali contoh tadi mulai dari pelabuhan, bandara, bendungan, dan lain-lain. Salah satu yang ditekankan beliau memang sejak awal perencanaannya bersifat silo ya. Jadi menurut pendapat Pak Faisal, auditor tuh harusnya memulai memberi manfaat sejak awal ya. Jadi misalnya tadi ya dalam kasus ini sejak perencanaan, jangan menunggu selesai konstruksi baru auditor berperan. Jadi yang saya catat. Dan memang risiko linsek itu harus dikelola bersama. Jadi semua KL, daerah terlibat perlu secara bersama memahami, mengidentifikasi risiko-risiko linsek tadi. Tadi juga diberikan contoh bagaimana pentingnya integrated assurance dari APIP. Jadi mulai dari BPKP, APIP di daerah, APIP di pusat, itu perlu ada integrated assurance. Karena ada risiko jangan sampai APIP-nya ada duplikasi pengawasan, jadi satu titik diaudit berkali-kali, atau malah ada kurangnya cakupan pengawasan. Ini yang tadi pentingnya integrated assurance. Tadi Pak Faisal juga memberikan contoh bagaimana kondisi di spam regional Benteng Kobema. Jadi ada pembangunan salah satu part, kalau nggak salah intake sisip ya, yang terhambat, ada pengeluaran yang 1, sekian T itu menjadi tidak bermanfaat. Jadi memang perlu sekali lagi sinergi antar lintas sektor, memang ada risiko yang harus dikelola secara bersama. Tadi juga disampaikan peran auditor dalam hal ini BPKP bagaimana berperan dalam progres pembangunan spam regional Benteng Kobema. Ini beberapa hal yang bisa saya highlight. Selanjutnya kita dengarkan dari Pak Zulhezal. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rubudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Ya nggak tahu ngomong apa lagi, udah diborong sama Pak Faisal, Pak Rubudi itu kan. Mau ngomong apa lagi gitu ya. Dari sisain ya Pak. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Faisal termasuk contoh-contoh gitu ya. Saya sebenarnya mau ngasih contoh-contoh, tapi udah contoh-contohnya Pak Faisal udah sangat ini sekali gitu, sudah sangat bagus sekali. Mungkin kita mulai, kami membahas tentang, karena di Sulawesi Barat ini
tahun lalu itu secara data nasional survei gizi dari Kementerian Sosial itu stunting di Sulawesi Barat itu meningkat. Yang lain-lain pada nurun, di Sulawesi Barat malah meningkat 5%, dari 30 menjadi 35%. Nah, makanya kita coba lihat intervensi-intervensi yang dilakukan terkait stunting ini seperti apa gitu. Secara tim, kalau kita lihat di Provinsi Sulawesi Barat itu sudah ada tim pasti padu namanya, pengentasan stunting dan kemiskinan terpadu. Tapi emang terpadunya di apa namanya, di provinsinya saja dengan OPD gitu kalau saya lihat. Dan kemarin mulai ada lihat ada MOU dengan Basnas untuk bisa memberikan ininya. Nah, tapi kan kita membahas ini karena PBJ, salah satu cara untuk mengintervensi stunting itu memang air bersih. Tadi Pak ini juga ada bicara tentang air bersih gitu kan, dan juga bagaimana mengatasi backlog karena masih banyak tuh masyarakat di Sulawesi Barat yang belum punya rumah, dan rumah yang tidak layak huni yang bisa jadi menjadi penyebab meningkatnya stunting seperti itu. Nah, di lain penyebab yang lain. Minta tolong ininya paparannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita melihat bagaimana intervensi untuk penurunan prevalensi stunting di Sulawesi Barat nih. Jadi kalau kita lihat angka stunting dan kemiskinan, next. Ini secara ini masih di atas nasional dan malah meningkat gitu. Ini kalau kita lihat angka-angkanya gitu ya, termasuk angka kemiskinan masih di atas nasional juga itu, di atas nasional juga angka kemiskinannya. Nah, salah satu cara mengatasi kemiskinan itu stunting itu kita lihat adalah dengan next ini juga kondisi yang ada di Sulawesi Barat kita cerita dulu. Nah ini kalau dari hasil pengawasan kita lakukan, kita lihat harusnya kan stunting itu banyak pihak gitu ya, banyak pihak. Nah ya, kalau yang sementara ini kita lihat di teman-teman Pasti Padu itu belum melibatkan, baru kalau untuk instansi pusatnya baru BKKBN gitu ya. Nah, tapi dengan teman-teman instansi pusat belum ini. Nah, kita dan lebih cenderung bahwasanya stunting itu seakan-akan dilakukan oleh dinas kesehatan saja itu kan. Pada kita tahu intervensi nggak bersih ya, kalau diare gitu ya pasti ya stunting lah gitu kan, seperti itu. Dan termasuk banyak hal gitu. Nah, termasuk juga rumahnya kalau rumah nggak punya ya kemungkinan stuntingnya juga akan sangat tinggi, Bapak Ibu semua. Nah, coba dan yang kita lihat makanya perlu tadi udah disampaikan Pak Faisal gitu kan, kolaborasi, sinergi gitu kan. Dan ini memang satu hal yang nanti perlu kita bersama-sama lakukan gitu. Nah, sekali ketika berbicara pembangunan infrastruktur air bersih, kita lihat kondisi yang ada di Sulawesi Barat gitu ya. Di Sulawesi Barat itu bagaimana sambungan rumah itu masih jauh sekali itu ya. Sambungan rumah, air minum, dan jangan ya walaupun dari PDAM gitu kan, dari hasil air minumnya PDAM itu sendiri juga masih bermasalah gitu kan, karena tidak ada lab, tidak diuji lab lah airnya. Makanya ya mungkin kita nggak tahu salah satu penyumbangnya karena memang air layak minum belum terpenuhi lah, seperti itu. Makanya ini termasuk yang perlu menjadi bahan bersama. Seperti tadi Pak Faisal bilang itu kan di Bengkulu 1,18 triliun untuk spamnya. Di Sulawesi Barat sih belum ada gitu proyek spam, semoga nanti juga ada, karena kan ada
Ini pembangunan bendungan Budong-Budong, dan ada bendung Madunda juga di Majene yang sampai sekarang juga bermasalah gitu kan. Nah, Budong-Budong ini sudah dibangun sejak Desember 2023 sampai sekarang masih belum selesai, karena awalnya itu harusnya selesai di 2025 ini, tapi posisi sekarang pun kemarin teman-teman BWS datang ke kami masih di sekitar 60-an persen gitu ya, 60% masih masih ini, dan sempat tidak jadi PSN, dicabut PSN-nya. Tapi September kemarin Budong-Budong jadi PSN lagi. Jadi kami sempat menunggu begitu, karena nggak harus mengawal bendungan pembangunan bendungan Budong-Budong karena ada nggak PSN seperti itu. Nah ini yang sebelumnya. Oke, nah jadi kita di yang bendungan ini, bendung Budong tadi juga ada bendung Malunda. Nah, bendung Malunda ini dari tahun ke tahun juga bermasalah karena covernya selalu hanyut di hajar banjir gitu kan. Jadi nggak pernah bisa selesai. Nah, kemudian teman-teman BWS juga datang. Tadi dah disampaikan juga sampai di permasalahannya. Mereka tender Pradipa di akhir 2020 kemarin, ternyata efisiensi. Akhirnya proyek itu bisa berjalan bukan blokir di bulan Mei dan musim hujan lagi. Jadi ketika dibangun lagi, kemudian bercerita lagi, hanyut lagi Pak, diterjang banjir. Nah ini hal-hal seperti itu yang makanya tadi yang disampaikan Pak Faisal itu sangat penting gitu kan, untuk sinergi dan kolaborasi. Untuk hal-hal yang jelas seperti bendung Malunda yang selalu kena banjir, karena memang curah hujan itu setelah di pertengahan tahun sangat tinggi di Sulawesi Barat, apalagi di Sulawesi Barat memang tidak ada musim panasnya gitu kan, pasti ada hujan dan ada intensitas hujan yang tinggi di pertengahan malah seperti itu. Nah, jadi kita lihat kondisi-kondisi inilah yang kita tahu, padahal air bersih itu sangat penting. Makanya di Majene itu ada IPA yang tidak PDAM itu nggak bisa menyediakan air lagi karena IPA-nya tidak rusak tadi karena banjir di Malunda tadi seperti itu. Sementara Budong-Budong di Mamuju Tengah sampai sekarang belum selesai. Dan banyak permasalahan-permasalahan juga ketika kita berbicara tentang air bersih ini. Next. Nah, ketika kita lihat juga dengan kondisi perumahan kawasan permukiman, kita bisa lihat dari data ini bagaimana permasalahan-permasalahan yang kami perwakilan mendampingi, termasuk pembangunan dan juga melakukan evaluasi terhadap subsidi rumah yang diberikan oleh Kementerian Perumahan seperti itu. Nah, kita lihat gitu kan, ketika misalnya pembangunan rumah susun, kami kemarin melakukan evaluasi itu, pembangunannya kami evaluasi dan juga pemanfaatannya kami evaluasi. Nah, permasalahannya sama, rumah susunnya sudah dibangun, ternyata masalahnya penyediaan air untuk penghuninya belum terpenuhi, makanya banyak ASN yang harusnya menempati unit rumah susun itu tidak menempati seperti itu. Nah, dan kita juga melihat juga ketika studi perumahan gitu kan, yang kita untuk mengatasi backlog dan juga rumah tidak layak huni itu masih salah sasaran, dan banyak hal-hal yang kita lihat bahwasannya apa yang disampaikan Pak Faisal tadi tentang perlunya risiko itu dibangun bersama. Nanti kita akan coba lihat solusi-solusi apa yang kita bisa tawarkan. Next. Di sini kita lihat di perencanaan kurangnya koordinasi antar instansi. Kita lihat tadi, kalau ketika berbicara stunting, ya seakan-akan hanya dinas kesehatan, padahal kita lihat peran air bersih itu sangat penting. Nah, kita lihat di sini bagaimana perencanaan tidak mengacu pada data yang valid, data terpadu, kesejahteraan sosial, dan survei internal. Dan kita lihat ada dualisme data. Untuk stunting saja ada dualisme data gitu kan. Ada dualisme data yang
kita dapatkan. Kalau dari hasil survei Kementerian Kesehatan, stuntingnya 35,4%. Tapi dari apa yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, hanya sebesar 26,75%. Nah, maka ini ada disparitas data yang bisa menyebabkan ya tentu untuk penanganannya juga akan berbeda walaupun masih jauh di atas nasional gitu ya, stuntingnya. Nah, ini kalau kita lihat memang ketika udah kurang koordinasi ini banyak masalah jadinya gitu, banyak masalah. Nah, tadi kayak udah tender Pradipa untuk mengatasi agar ketika pembangunannya sebelum curah hujan besar, nah, tapi ternyata ada efisiensi. Tidak ada yang menginginkan bahwasannya ini penting karena sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun cover damnya Bendung Malunda itu selalu kena banjir seperti itu. Nah, juga ada masalah ketika untuk menetapkan, ketika misalnya menetapkan jumlah SR itu memang jumlah sambungan rumah yang akan direncanakan itu tidak sesuai dengan debit air yang tersedia. Nah, itu kami kemudian ketika melakukan audit PBJ di salah satu kabupaten menemukan seperti itu. Jadi rencananya untuk 200 SR. Ternyata debit airnya setelah cek ke lapangan oleh teman-teman cuma 0,5 liter per detik. Nah, yang lagi 0,5 itu angka pembulatan. Yang kita tahu nggak mungkin dapat 200 SR kalau 0,5 liter per detik. Kalau dulu kita melakukan evaluasi kinerja PDAM. Jadi banyak hal ketika di perencanaan ini ketika dilakukan masuk ke anggaran, dan kalau kita lihat permasalahannya terutama di Sulawesi Barat kadang-kadang ya pengadaan itu memang kadang muncul di ketika penyusunan RKA gitu, seperti itu muncul seperti itu, sering muncul tidak ada perencanaan pengadaan itu dari awal gitu kan. Banyak sekali yang termasuk yang menjadi catatan-catatan kita ketika melakukan evaluasi PBJ di Pemda yang ada di Sulawesi Barat ini. Nah, lalu juga yang tidak kalah pentingnya itu tadi juga mungkin dari disampaikan Pak ini tentang pembentukan harga. Nah, hampir semuanya kita lihat di Sulawesi Barat ini dan diskusi juga dengan teman-teman di AP itu bahwasanya memang harga perkiraan sendiri HPS itu tidak melalui survei harga pasar gitu kan, tapi cuma melalui satuan satuan harga yang ditetapkan oleh pengelola untuk menyusun anggaran. Nah, jadi kita bisa bayangkan bahwasanya yang kita tahu dengan kondisi efisiensi sekarang, harga belanja PBJ-nya itu tinggi lah gitu kan dari terjadi inefisiensi lah ketika misalnya karena harga-harganya tidak dilakukan melalui survei harga pasar. Nah, di perencanaan ini juga kita lihat tadi dari sampaikan juga mungkin kemarin di pas yang PSN juga disampaikan masalah penyediaan lahan terlambat. Bendung-bendung itu terlambatnya salah satunya karena penyediaan lahannya terlambat. Dan kemarin ketika teman-teman itu pernah datang termasuk dari BPN ketika mau menyerahkan jadi ada kondisi juga kita lihat, kalau kita melihat sebagai, kalau saya orang investasi bilang tuh absurd gitu kan, karena ada reforma agraria di lahan bendung itu. Kalau jadi enggak gitu, ada reforma agraria yang seakan-akan orang tahu akan jadi bendung, lalu ada penyerahan redistribusi tanah kepada masyarakat, nanti dibayar itu kan ganti ruginya. Kalau tidak ada redistribusi, pasti cuma yang dibayar adalah tegakan doang sebagai pengganti. Tapi karena ada redistribusi, jadi diberi itu kepemilikan itu gitu kan, hak miliknya seakan-akan seperti itu. Dan waktu itu ketika kami diajak untuk penyerahan itu, bilang, saya nggak mau ikut lah. Kalau ini karena refleks nih, karena
penetapannya itu setelah ada tender dari gubernur tentang lokasi bendung itu. Jadi banyak hal gitu. Jadi tadi sudah sampaikan juga risiko fraud itu ada juga gitu kan, termasuk di penyediaan lahan. Di PBJ-nya sendiri di pelaksanaan itu ya juga banyak gitu kan. Bagaimana yang kalau kita lihat di sini ada pekerjaan-pekerjaan pengadaan barang jasa lebih dari 1 M masih tapi menggunakan penunjukan langsung. Ada juga yang kita ketemu indikasi tendernya tidak fair karena kita ketemu dia menyampaikan walaupun udah pakai LPSE ternyata dari IP address yang sama gitu. Jadi dari komputer yang sama akan ketahuan seperti itu. Tidak gitu kan karena yang satu yang berhubungan itu mengundurkan diri, yang satu tetap mau dimenangkan. Yang kalau kita kan itu udah berarti ini udah kong kali kong lah seperti itu, tapi tidak dilakukan. Dan juga ketika pelaksanaan, memang permasalahan kita juga di Sulawesi Barat itu ketersediaan material itu juga tidak tersedia di tempat gitu karena harus datang dari Makassar gitu kan, kebanyakan seperti itu kondisinya. Jadi mengarang kita untuk mencari kayak kita kalau kita sendiri BPKP mencari untuk siapa yang mengerjakan itu juga perlu, kan pasti akan nanti lamanya itu nunggu barangnya. Kemarin kami rehab rumah nunggu barangnya harus didatangkan dari Makassar, seperti hal-hal seperti ini yang tidak risiko-risiko yang tidak terinikan. Nah, makanya dari permasalahan-permasalahan yang risk event yang pernah kita temukan dalam pengawasan, yang sebagaimana yang disampaikan Pak Faisal tadi, salah satu permasalahannya ketika kita berbicara lintas sektor, apalagi di PBJ, ada karena tidak ada risk leadership. Lanjut Pak. Risk leadership. Tidak ada yang memimpin risiko itu gitu kan. Ini suatu hal yang kita lihat, makanya muncul sendiri tidak ada yang memikirkan itu gitu kan. Yang masing-masing ketika yang memikirkan apa-apa yang di bidangnya masing-masing gitu kan, OPD-nya masing-masing. Nah, mungkin dengan nanti kita MRPN diterapkan gitu ya, karena memang belum diterapkan walaupun harusnya karena udah diundangkan 2 tahun setelah diundangkan tuh harusnya 2025 ini dilaksanakan, tapi sampai sekarang kita belum secara lintas sektor itu belum ada tuh risk leadership-nya. Nah, dengan adanya risk leadership harusnya kita bisa bagaimana pemimpin risiko itu bisa melakukan mengkolaborasi lah gitu ya, memitigasi gitu kan permasalahan-permasalahan yang ada, karena risk leader ini dia akan menjadi decision maker untuk mengambil keputusan cepat ketika ada permasalahan-permasalahan. Kalau sekarang kan ketika ada masalah ya kayak tadi cerita teman-teman BWS, dia udah tahu nih kalau mau bisa cover-dam-nya selesai, bendungnya selesai, harus dilakukan di awal tahun ketika curah hujan masih kecil gitu kan, tidak ada banjir. Nah, tapi enggak ada, karena tidak ada yang bisa memberikan ini, malah kalahnya ketika anggarannya nggak bisa di efisiensi gitu kan, seperti itu. Nah, dan harus ada, dan risk leadership ini dia menjadi integrator, menghubungkan semua pihak gitu kan. Bagaimana PBJ semua yang terlibat itu harusnya bisa sinkron gitu kan. Karena sering terjadi juga dulu ketika saya diinvestigasi Pak Rubudi di Subdit Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, kenapa terjadi perseteruan itu karena rata-rata karena nggak nyambung antara pihak itu, karena sering kan tahap 1 selesai, tahap 2 baru jalan. Nah, ini kontraknya sama masing-masing jalan gitu kan. Akhirnya yang satu minta eskalasi atau melakukan klaim. Ya seperti yang 1,18 yang di Bengkulu itu pasti terus pasti akan ada klaim. Pasti akan ada penyesuaian harga yang menyebabkan harganya akan semakin tinggi. Nah, kayak seperti kereta cepat gitu ya, kalau kita lihat
atau sekarang kayak bodong-bodong ini sudah ada juga pengajuan penyesuaian harga. Nah, karena tadi dah harga ketika dibentuk eh, penawarannya, HPSN penawarannya dengan sekarang udah jauh seperti itu, karena keterlambatan ketika tidak ada integrasi dalam eh, pelaksanaan perencanaan PBJ-nya gitu kan. Nah, dan risk leader itu akan menjadi navigator gitu kan. Nah, dia akan mengarahkan, mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada gitu kan. Dan yang paling penting menjadi komunikator, bisa mengkomunikasikan misalnya ke Menteri Keuangan kah, ke Bappenas kah, bagaimana untuk yang jelas-jelas risikonya harus segera dilakukan kegiatannya di awal tahun karena kondisi alam gitu kan, harus segera gitu seperti itu. Nah, ini mungkin hal-hal yang kita harapkan bagaimana nanti ketika MRPN diterapkan, ada leader dalam risiko-risiko lintas sektor itu bisa diatasi lah tadi permasalahan-permasalahan terkait yang disampaikan Pak Faisal juga. Mungkin itu sebagai pengantar diskusi Pak Rubudi, kira 25 menit cukup pas lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zul. Izinkan saya mencoba memberikan highlight ya. Tadi ada beberapa hal. Tadi kita fokus studi case yang disampaikan Pak Zul terkait program untuk mengatasi masalah stunting. Karena memang data stunting di Sulbar itu kelihatannya malah meningkat ya. Dan di atas rata-rata nasional. Ada tim sih namanya Pasti Padu, tapi ternyata padunya belum terpadu banget ya Pak ya. Ya. Jadi padunya tadi kelihatannya hanya di OPD saja, dan sinergi dengan pusat, dengan kementerian teknis misalnya belum bisa berjalan optimal. Tadi Pak Zul mencontohkan bagaimana terkait proses pembangunan sambungan rumah dan bendungan budong-budong gitu. Jadi ada masalah efisiensi anggaran, ada masalah bencana banjir yang mengganggu. Tadi memang belum disampaikan mengenai isu pemanfaatan, nanti mungkin kita bisa sambil diskusi. Tadi juga sama seperti dengan Pak Faisal, dalam menganalisa risiko, tadi Pak Zul juga menguraikan bagaimana risiko itu memang sudah ada sejak awal ya. Jadi memang peran auditor untuk sejak awal terlibat untuk rekonstruksi menjadi sangat perlu. Tadi jelaskan mengenai perencanaan masih silo ya kan, terus belum optimal koordinasi linsek, belum pakai data yang akurat, HPS berdasarkan survei tidak berdasarkan survei pasar, ada indikasi tender segala macam. Jadi ada risiko fraud. Nah tadi yang menarik juga Pak Zul menyampaikan terkait risiko leadership. Bagaimana perlunya seorang pemimpin untuk mengarahkan keseluruhan. Dan tadi ada fungsi yang menarik disampaikan bagaimana juga harus berfungsi sebagai komunikator keluar ya. Tadi dicontohkan komunikasi misalnya ke Kemenkeu terkait banjir. Saya pikir ini kasus yang menarik Pak Zul, dan kita akan bahas lagi nanti di acara sesi tanya jawab. Sudah ada satu pertanyaan dari ini dari tempatnya Pak Zul nih, dari Inspektorat Mabuju. Tapi nanti kita tunda dulu ya. Kita tunda dulu, kita sekitar 5-10 menit akan ada penyanyi atau lagu lah, penyanyinya mungkin belum ada lagu. Untuk break sebentar, silakan Pak Faisal kalau sudah mau ngopi, atau Pak Zul, kita akan sambung nanti tanya jawab. Mohon kalau bisa mulai raise hand atau di chat. Kita akan prefer kalau ada yang raise hand dulu. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai ke acara tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau raise hand, kita berikan kesempatan dulu dengan Pak Muhammad Yani dari Inspektorat Mamuju. Silakan langsung Pak, kalau bisa memang untuk bisa bertanya langsung. Raise hand dulu supaya kita bisa kasih akses ininya. Pak Ahmad Yani dari Inspektorat Mamuju, silakan. Oh, sedang di DPRD, baik. Saya Pak Ahmad Yani chat sedang di DPRD Pak. Kita
langsung bacakan saja ya. Tadi ini terkait apa? Terkait tadi yang disampaikan Pak Zul, adanya dualisme data stunting ya. Bagaimana strategi tadi dalam konteks pembangunan struktural untuk memastikan satu sumber data yang disepakati bersama. Tadi Pak Zul kan menyampaikan program air bersih sama perumahan datanya sepertinya berbeda ya. Nah ini bagaimana memastikan mana data yang dipakai dan bagaimana menyepakatinya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini mungkin bisa Pak Faisal juga menjawab ya Pak ya. Pertama, Perpres 39 menekankan perlunya committed collaboration ya. Nah, dari pengalaman BPKP, apa hambatan terbesar yang membuat kolaborasi lintas sektoral masih lemah? Dan bagaimana MRPN memberikan solusi teknis? Nah, ini bicara praktek nih Pak. Ya, Karena bahwa semua yang namanya Linsek harus kolaborasi, sepertinya kita semua sudah sepakat dan paham. Tapi prakteknya seperti apa? Nah, ini sudah ada juga Pak Isar Iskandar dari Idkam Pasangkayu. Pasangkayu itu di Sulawesi Barat juga Sulawesi Barat ya. memuju. Iya, ya. Nanti kita kalau Pak Isar mau diskusi langsung silakan, kalau tidak kita bacakan. Untuk pertanyaan pertama, saya berikan kesempatan kepada Pak Zulherizal. Ya. Terima kasih Pak Robudi. Kemarin baru datang ke kantor nih Pak Yani, padahal kenapa kemarin nggak nanya aja gitu ya? Ya, ini memang tadi yang saya sampaikan itu ketika kita melakukan evaluasi stunting itu teman-teman sempat melakukan apa ya, MRPN itu lintas sektor stunting ke BKP, ke BN, ke provinsi. Nah, di situ kita ketemu data yang berbeda itu beda. Jadi provinsi itu punya PPBGM tadi, GPM berbasis masyarakat itu yang berbeda angkanya gitu kan, tapi ya masih di atas nasional juga gitu kan. Dan ketika kita melihat intervensi, ini juga ini sama-sama OPD di satu daerah gitu kan. Nah, tadi ketika misalnya timnya mengatakan ini kawasan kumuh, tapi ternyata tim pasti padunya tidak mengatakan itu untuk yang diintervensi stunting. Padahal kalau di kawasan kumuh pasti stuntingnya banyak gitu kan. Nah, yang seperti ini yang kita lihat masih terjadi gitu kan. Nah, tidak ada satuan data. Harusnya kan ketika kita lihat berbicara stunting, ketika kawasan kumuh diintervensi, stuntingnya harusnya tadi air bersih diarahkan ke sana gitu kan. Ya walaupun tadi air bersih ya di sini belum lah. Kita saja yang pakai PDAM, orang BPKP nggak berani minum pakainya air galon. Berani karena kita melakukan operasi kinerja, mereka nggak punya air. Jadi hasil airnya masih jauh untuk dikatakan sebagai tadi yang seperti yang Pak Faisal bilang air minum jauh lah. Kita kalau dimasak pun kita nggak berani minumnya, masih pakai rata-rata pakai galon seperti itu. Kecuali mungkin air-air dari sumur. Sumur di sini pun kadar ininya tinggi kadar kapurnya sangat tinggi, juga berbahaya juga untuk dikonsumsi kalau air tanahnya. Nah, yang kita lihat seperti itu. Jadi memang kondisi dua data ini tidak hanya nasional, ternyata di pemerintahan saja tadi tidak satu sama itu kan. Dinas Perkimnya mengatakan ini adalah kawasan kumuh, tapi tim yang mengintervensi stunting, dinas kesehatan atau tim pasti padu itu tidak mengintervensi ke kawasan itu, tidak menjadikan lokus yang dikatakan oleh dinas Perkim itu sebagai kawasan kumuh seperti itu. Nah, makanya memang penting gitu kan bahwasanya menjadikan ketika berencana duduk bersama. Saya pernah mengomentari juga Pak Rudi, ketika saya pernah diajak rapat untuk tim itu, saya bilang memang tadi kita tim dalam rangka
bersama-sama mengatasi waktu itu ikut ya kami kan biasanya kadang ikut tim inflasi. Tapi ternyata tidak masing-masing OPD ini bercerita tentang apa yang dilakukan masing-masing terhadap intervensi inflasi. Tidak ada dirijennya gitu kan. Makanya saya lihat penting tadi risk leader itu ada gitu kan yang akan memecahkan silo yang masing-masing instansi, masing-masing lembaga gitu kan. Karena berbicaranya masing-masing gitu kan. Oh kami melakukan ini, tapi tidak ada bagaimana nih. Nah, karena memang sekarang Sulbar itu inflasinya dibanding tahun lalu meningkat, tapi mungkin berkah inflasinya meningkat, perekonomian juga meningkat gitu kan. Triwulan 3 ini growth-nya Sulbar di atas nasional malah 5,8 ya, nomor 5 ya di seluruh Indonesia ya. Tapi tadi inflasinya agak lebih tinggi seperti itu. Karena tadi masing-masing berbicara ketika bicara inflasi. Nah, saya berpikir jangan-jangan ketika stunting juga seperti itu. Masing-masing OPD berbicara tentang apa yang dia lakukan, tapi tidak ada yang mengorkestrasi yang seperti sebagaimana yang diharapkan di MRPN gitu kan. Ada yang mengorkestrasi seperti itu. Kira-kira begitu nih. Oke Pak Yani, mungkin dari pertanyaan. Nah, saya jadi pengen bertanya lagi nih sama Pak Jul. Pak Faisal nanti ya Pak. Tadi dirijennya seharusnya siapa Pak? Kan dalam hal ini Bapak tadi bilang ada dirijen nih kan terkait data. Siapa yang memastikan oke semua kalian pakai data ini misalnya gitu. Sebelumnya kan kalau stunting itu kan perpresnya BKKBN, tapi kan perpresnya udah berakhir tuh. Nah itu sampai sekarang belum ada tuh Pak. Nah ini juga jadi masalah nih, stunting ini siapa nih nanti yang akan menjadi orkestrasinya? Anggaplah kita berbicara MRPN lintas sektor gitu kan. Siapa nih? Karena dulu perpresnya pas teman-teman ke BKKBN perpresnya udah nggak berlaku lagi. Kami bukan lagi sebagai leadernya di stunting. Dan nggak tahu nih Pak Kepala Film BKKBN siapa yang sekarang beliau Pak Rizky itu kan Pak Kapernya BKKBN belum ada itu kan. Nah, makanya kalau kami melihat kalau MRPN kan kita lihat bagaimana di pusat tuh Bappenas ya minimal ya teman-teman di Badan Perencana lah harusnya yang bisa mengorkestrasi gitu kan karena dia yang pegang nih perencanaan semua gitu seperti itu. Mungkin kalau kita boleh mengusulkan seperti itu juga harusnya di daerah teman-teman Bapeda itu bisalah menjadi orkestrasinya sebagaimana Bappenas dengan Krisnanya gitu kan men-tagging orang ketika program yang sama harus di tagging gitu ya seperti itu dan jelas nanti tapi ya harusnya udah berbicara risiko juga dengan hanya sekedar oh ini program ini kamu terlibat nih kamu ikut nih dalam rangka mensukseskan sektor ini tapi tidak pernah ya seperti sebagaimana saya cerita tadi tidak pernah membahas tentang risiko ketika bertemu macam-macam itu tidak pernah berbicara tentang risiko padahal risk eventnya sudah terjadi gitu kan nah seperti itu nah karena kalau saya lihat mungkin tadi karena MRPN yang sebagaimana yang di MRPN ada risk leadernya itu ini belum ada gitu kan belum ditunjuk mungkin secara lintas sektor siapa nih siapa pemimpin risikonya gitu yang akan mengorkestrasi risiko tadi agar dia bisa jadi komunikator termasuk itu kan menjadi navigator menjadi integrator seperti itu mungkin begitu Pak Robudi. Baik, terima kasih Pak Kaper. Sekarang gitu. Kalau saya usulin sih karena di perencana ya harusnya di teman-teman gitu di Bapeda gitu. Iya. Baik Pak Kaper. Suaranya agak ini Pak, agak hilang-hilang ya. Mungkin sambil dicek kita beralih dulu ke Pak Faisal. Pak Faisal tadi ada pertanyaan terkait committed collaboration dari Perpres 39. Apa hambatan terbesar yang membuat kolaborasi Linsek masih lemah? Dan bagaimana caranya MRPN memberikan solusi teknis. Silakan Pak Faisal. Ini pertanyaan Pak Ian ini bagus sekali ya. Jadi hambatan terbesar kolaborasi Linsek itu seperti apa sih? Gitu. Yang mirip dengan yang disampaikan Pak Yul Herizal tadi ya, leadership. Jadi kadang
kayak yang saya cerita tadi di Bengkulu ya, di tempat saya tugas kemarin, BPPW itu kayak kehilangan induk itu. Siapa sih yang mendirigi ini? Siapa sih yang melit ini? Mereka siap dengan dana besar, mereka siap dengan proyek dan sebagainya. Tapi karena banyak pihak terkait, ketika kawan-kawan itu mengundang berbagai pihak itu responnya kurang gitu. Ya akhirnya kita pas di BPKB dulu kita akhirnya undang bersama diskusi ya. Ya harusnya memang disepakati ya siapa sih yang mengelit ya siapa yang mendirigeni kalau yang mengambil istilah Pak Pak Yulheriza tadi. Siapa sih yang mendirigeni tadi? Memang kadang kendala-kendala teknis nggak bisa kita pungkiri gitu ya. BPPW dia eselon 3, sementara apa yang dikoordinasikan ada yang eselon 2 dan sebagainya. Ya akhirnya tadi leadership ya, siapa yang mendirigeni eh, itu menjadi satu kunci awal. Sama dengan ketika saya kemarin di Babel ya, ada satu proyek yang melibatkan ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi dan kabupaten, nggak ada gitu yang mendirigeni gitu ya. Harusnya kalau di daerah sih harusnya ya dinas teknis yang ada di provinsi tersebut ya, dinas provinsi lah, entah dinas perintah apa yang mendirigeni, yang melibatkan berbagai pihak tadi, ada yang dari pusat, ada di kabupaten kota, ada yang di lingkup provinsi sendiri. Harusnya mereka gitu. Tapi harus disepakati gitu. Udah dinas inilah yang mendirigeni gitu ya. Karena memang itu proyek di provinsi tersebut nggak bisa dia menghindari gitu. Dan ujung-ujungnya juga yang memperoleh manfaat adalah beberapa kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Otomatis ya harusnya pemerintah provinsi dalam hal ini OPD teknisnya itulah yang mendirigeni ya. Ini yang apa namanya yang mengelit ya leadershipnya di sana, dan eh, memang akhirnya perlu komunikasi koordinasi yang intens antar berbagai pihak karena memang eh, yang pernah saya alami juga, kadang pemerintah pusat tiba-tiba bikin proyek di satu lokasi tapi tanpa komunikasi dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Akhirnya mereka kesulitan menyediakan dananya untuk sarana pendukung. Nah ini juga saya alami juga kemarin pas di Babel ya, ada satu proyek apa namanya itu eh, penanggulangan kawasan pesisir lah. Jadi sama itu ya, pemerintah pusat bikin proyek tanpa komunikasi dengan Pemda. Ya akhirnya ya tertahan, tertunda dan seterusnya. Ini apa namanya tadi ya kuncinya di siapa sih yang ngelit gitu ya di secara teknis di daerah. Kalau nunggu pusat agaknya agak susah karena memang urusan pusat itu banyak. Jadi bisa jadi dinas teknis yang ada di provinsi ya tergantung cakupan tadi ya. Kalau melingkup beberapa kabupaten kota ya harusnya dinas teknis yang ada di provinsi, dan pentingnya komunikasi, koordinasi antar berbagai pihak itu menjadi satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Memang harus secara rutin ketemu. Itu yang pengalaman saya kemarin di Babel sama ya. Ya rutin aja ketemu, entah 2 bulan, entah 3 bulan sekali ketemu untuk mencari solusi bersama, mencari apa namanya, mengantisipasi berbagai masalah ke depan yang mungkin muncul. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Faisal. Jadi memang eh, kadang-kadang koordinasi dengan pusat memiliki resiko tersendiri, Pak ya. Tadi disampaikan ya, sulit dan tapi minimal untuk apa? Antar OPD itu sudah harus secara rutin ya, Pak ya. Apa melakukan pertemuan, memantau risiko, mengelola bersama. Nah, tapi memang risiko dengan pemerintah pusat nih, kalau pakai istilah Pak Faisal, pusat juga ada banyak yang harus diurus, jadi agak agak sulit. Jadi barangkali Pak Zul ada yang mau
tambahkan nih terkait tadi yang disampaikan Pak Faisal, bagaimana seperti tadi kan Pak Zul bicara dari leadership, yaitu fungsi apa tadi, fungsi leadership lah, komunikasi lah kan gitu. Ini tapi ada prakteknya kalau menurut Pak Faisal agak sulit ya Pak Zul. Gimana nih Pak? Ya Pak Rudi, ini mungkin kayak kemarin nih Pak Yani datang dengan teman-teman PMD, Dinas PMD nih Pak. Masalah dana desa nih Pak. Dana desa ini kan uangnya dari Kementerian Keuangan, ada DJPK di situ gitu ya. Ini kan tempatnya Pak Faisal nih. Ada DJPK di situ, ada DJA di situ, ada DJPB, KPPN penyalurnya. Jadi ada kasus di Mamuju ini. Uangnya tahap pertama dicuri Pak. Jadi nggak sempat disalur. Sampai pencarian tahap kedua harus ada SPJ 60%. Gimana mau SPJ 60%? Uangnya dicuri yang tahap pertama. Akhirnya karena datang ke BPKP, kita coba BPKP tadi sebagai penengah gitu kan. Saya telepon lah kepala KPPN, teman-teman Kementerian Keuangan. Nah tadi sebenarnya ada pertemuan dengan JPK tadi pagi itu. Ternyata pas dikasih linknya Zoom gimana ternyata sih ya dikasihnya YouTube jadi nggak bisa, mungkin teman-teman ini tadi terbuka ya. Teman-teman nggak bisa interaksi tuh dengan BJPK sebagai pemilik kebijakan gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini kan harus ada nih. Sebenarnya kalau dana desa itu secara leader risikonya di dinas PMD gitu kan. Nah, harusnya dari kemarin-kemarin nih, karena kan kondisi di Colonya itu di awal tahun kemarin, di awal tahun kemarin. Nah, ini udah Desember. Saya bilang ke teman-teman Kementerian Keuangan, Perbendaharaan, loh itu hanya masyarakat loh yang 40% itu, yang 60% aja mereka udah nggak dapat, sekarang malah 40% pun nggak dapat, karena tidak bisa SPJ 60%, dia bilang. Harus ada diskresi di situ. Sebenarnya bisa, tapi di DJPK, cuma DJPK kan tidak ada di daerah. Itulah kondisi-kondisi yang mungkin nanti Pak Faisal bisa menunjukkan itu punya mitranya gitu ya. Sebenarnya risiko-risiko yang harus bersama-sama gitu kan. Saya telepon nih, Pak nggak bisa kami Pak dari perbendaharaan dari KPPN karena DJPK yang punya aturan, yang membuat aturan itu DJPK. Nah, jadi kalau kita lihat kan, saya selalu mengatakan teman-teman di daerah, ya kalau misalnya ada masalah yang dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, kalau minta bantu BPKP, kita akan coba bantu gitu kan, seperti itu kayak kemarin. Cuma kan saya bilang nih, sekali nih Pak yang PMD ini, yang seperti yang disampaikan Pak Faisal si APIP, kita sebagai APIP bagian dari APIP dari pemerintah pusat itu kan coba membantu begitu Pak Rudi. Nah, tapi ini yang mengatakan jangan kayak sekarang kan udah sebulan lagi, dan kita tahu kementerian pun punya kebebasan pencarian itu sampai tanggal berapa Desember gitu kan. Nah, kenapa nggak kemarin-kemarin gitu kan? Nah, hanya baru datangnya kemarin nih teman-teman itu. Nah, seperti itu. Jadi kita ya coba menyambungkan saja. Tapi sebenarnya kan kalau sudah ditetapkan manajemen risiko pembangunan nasional, ada uh, risk leadership tadi itu kan, dan teman-teman itu desa, itu bisa langsung gitu kan. Nah, ini terkait terkait di desa salah satu contoh lah gitu Pak Robudi. Jadi ya kita BPKP ya ketika bisa bantu ya kita akan coba bantu gitu kan, mengkomunikasikan sebagai itu tadi. Nah, mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Zul. Tadi agak terkait koordinasi dengan mitranya Pak Faisal tadi, sepertinya ya Pak Faisal. Ya, ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan Pak Isar nih tadi, yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga terkadang menjadi salah satu kendala dalam pengawasan, Pak. Nah, ini saya nggak tahu apakah gara-gara kurang koordinasi pengawasan yang nggak bisa berjalan atau seperti apa. Pertanyaan Pak Isar, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Tadi kan dari sisi ini Pak ya, dari sisi proyeknya. Tapi dari sisi auditor nih, kurang koordinasi menghambat. Mungkin bisa dibantu jawab Pak Faisal dan Pak Zul.
Atau Pak Zul dulu, karena ini dari Itkap Pasangkayu, Pak Isar. Apa yang dimaksud nih? Jadi auditor pun kena kendala rupanya nih, sepertinya. Padahal kami di ini curcol, mumpung ada pimpinan ya kan, curcol. Kami juga punya juga. Kalau sebenarnya cuma auditor cuma pikiran. Jadi sekarang itu penelitian itu sampai Pak Budi nggak punya orang gitu. Jadi macam-macam kementerian ketika atau kementerian Pak, maaf Pak Zul agak putus-putus Pak, atau diganti toolsnya ya bisa, karena saya nggak tahu Pak Faisal dengar agak pecah-pecah juga ya Pak Faisal. Suaranya nggak jelas, Pak. Jadi kayak apa ya, gitu. Nggak jelas suaranya. Tapi Pak Rubudi, pertanyaan Pak siapa ini? Pak Pak Isar. Ishar. Pak Ishar ini menurut saya belum begitu clear ya. Masa gara-gara koordinasi antar lembaga yang terdampak kok pengawasannya ya? Aneh menurut saya. Mungkin bisa diperjelas barangkali. Pak Ya Ishar bisa Pak langsung Isar, menyampaikan barangkali. Biar nggak salah Pak tangkap. Pak Isar barangkali, tapi tadi Pak Isarnya sementara di DPR, oh bukan, itu tadi Pak Yani. Pak Isar, apa ingin langsung menyampaikan Pak? Ini kendalanya. Pak Isar dari Kabupaten Pasangkayu, Itkap Pasangkayu. Ini yang dimaksud kendala auditornya seperti apa Pak? Mungkin dia minta data ke BPS nggak dikasih kali ya? Atau apa gitu mungkin. Kadang-kadang kan kita gitu Pak di daerah Pak. Cari data apa, stunting di BPS nggak dikasih atau apa. Tapi ini memang Pak Isarnya belum ini nih, belum merespon. Nah, sambil Pak Zul mempersiapkan supaya tidak vakum, tolong Pak Zul, saya beralih dulu ke Pak Faisal ya Pak Zul ya. Pak Faisal, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Apa pelajaran terpenting agar pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada fisik, tapi sampai pada benefit realization? Tadi kan Bapak udah tunjukkan banyak contoh nih. Apa sih pelajaran terpenting dari case-case tersebut Pak? Ya, itu kuncinya di kualitas perencanaan. Sejak Apakah, awal berarti Pak ya? iya, a- apakah sesuai kebutuhan? Itu satu kunci. Dibutuhkan nggak sih sarpras itu? Ya, kalaupun dibutuhkan di mana kira-kira? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Nah, itu kualitas perencanaan akan terlihat di apa namanya di FS-nya, kualitas FS. Jadi eh, terkadang atau mungkin bisa dikatakan sering terjadi bangun dulu gitu ya. Karena ya apa ya, kadang lobby-lobby kepala daerah, lobby-lobby ini itu dan sebagainya. Udah bikin di sini, udah bikin di sini, bikin ini gitu ya. Tapi dari sisi kebutuhan belum tentu ini. Nah, dari situ kualitas perencanaan. Waktu saya di FS tempat, ya Pak. FS-nya ada pun enggak. FS ada pun harus kita uji. Bener enggak FS itu? Apalagi nggak ada FS. Nah ini, jadi memang kualitas perencanaan mungkin perlu studi apa ya, studi masyarakat apa sih, survei ya, ya. Kayak Bandara Kertajati yang jauh dari mana-mana itu, ya. Apakah memang dibutuhkan di sana? Sementara warga Bandung akhirnya ya kehilangan akses transportasi udara kan, ya, walaupun kadang muncul kadang enggak, ya penerbangan ke situ. Nah, ini memang satu hal yang sangat penting. Ketika kualitas perencanaan itu menjadi satu kunci, eh, terutama dari sisi kebutuhan. Nah, kemarin ketika kita apa namanya evaluasi PBJ ya di TW3,
Akhirnya ketemu sama kawan-kawan semua ya. Ada yang PBJ tanpa RKBMN. Nah kan payah itu. Nggak masuk kebutuhan berarti kan. Nggak masuk kebutuhan, tapi ya tiba-tiba dikerjakan gitu. Dari sisi kebutuhan, kualitas perencanaan itu kuncinya di sana. Kalau butuh, ya sudah. Kalau diperlukan, yang seperti apa yang diperlukan gitu ya. Kapasitasnya gitu misalnya. Oh yang dibutuhkan hanya kapasitas sekian. Nah ini repot kalau ternyata tidak sesuai dengan kapasitas yang diinginkan. Memang kadang apa ya, proyek-proyek mercusuar itu yang penting besar gitu ya. Ada apa namanya, wah itu ya. Makanya bikin yang besar-besar dan lain sebagainya. Tapi ya apakah sesuai kebutuhan? Kalau memang kebutuhan misalnya, oh ini diperlukan untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, oke. Ada FS-nya seperti apa? Tahun pertama mungkin kapasitas bandara misalnya untuk misalnya 1.000 penumpang per tahun misalnya seperti itu. Tahun berikutnya 1.500, tahun berikutnya sekian. Itu di FS-nya harus kelihatan juga. Itu berdasarkan data yang akurat. Tapi kalau tidak didasarkan pada data yang akurat ya tadi ya, ngarang. FS-nya tidak berkualitas, perencanaan nggak berkualitas. Mungkin itu Pak Robidi itu yang punya di sana. Jadi menurut Pak Faisal, akurasi dan apa analisa yang mendalam atas kebutuhan yang menjadi starting awal ya Pak ya. Kalau dari awal udah nggak dibutuhkan ya udah pasti nggak akan bermanfaat. Itu kurang lebih lesson learn-nya ya. Mungkin tadi ditambah yang kalau di bendungan kalau nggak salah operasionalisasi ya Pak ya. Bendungannya dibutuhkan tapi saluran irigasinya nggak ada nih. Dulu seingat saya Pak di Bappenas aplikasi perencanaan itu ada tagging lokasi loh Pak. Masih ada nggak Pak ya? Yang dari BIG apa Badan Informasi Geospasial ya. Masih ada tagging itu, Jadi masih ada. sebenarnya kalau operasionalisasi itu harusnya nggak salah sih Pak ya. Jangan sampai salurannya di mana. Tadi kan Pak bilang kasih pupuk di mana, tapi bendungannya di mana. Ya, dan itu seringkali karena proyek-proyek itu ya pesanan, pesanan. Pesanan masyarakat. Kalau pesanan masyarakat masih mending, Pak. Titipan lah, bukan pesanan lah. Titipan A, titipan B. Makanya dulu pas di Kaltim ada satu kepala daerah yang bingung kan. Ada proyek cetak sawah sekian sekian 10.000 hektar. Kepala daerahnya bingung, gimana mau cetak sawah di situ? 10.000 hektar. Karena tadi itu proyek-proyek ya titipan dan lain sebagainya. Ujung-ujung ke sana lagi lah. Bukan berbasis kebutuhan lagi kan. Butuhnya di sini ini berapa sih? Butuhnya 1.000 ya 1.000 saja gitu. Jangan dikasih 10.000, ngapain juga dikasih 10.000. Tadi contohnya NTP tadi kan, dikasih bendungan sekian berapa? Berapa? Nggak tahu jumlah NTP itu. Ini kawan-kawan 103 hafal. Butuhnya berapa sih bendungan di NTP itu? Pusat apa sekarang ini sawah ada banyak di Jawa, banyak di mana, tapi bendungannya di sana. Ya, gimana kayak gitu? Baik, baik. Makasih Pak Faisal. Pak Zul sudah siap Pak? Suaranya udah jelas Pak Robudi? Nah, sekarang much better Pak. Nah, tetap. Jadi eh, saya nyambung dulu yang punya Pak Faisal nih. Ini Ya, memang silakan Pak. di triwulan 3 kemarin tuh ketika pengawasan PBJ sama yang seperti dikatakan Pak Faisal tuh nggak masuk RKBMN Pak, nggak ada di perencanaannya. Tahu-tahu muncul. Hampir merata. Hampir semuanya begitu. Yang kita sampling itu semuanya tidak ada RKBMN-nya, PBJ-nya. Nah, ini kan ujuk-ujuk jadinya gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, kita bilang ujuk-ujuk lah jadinya, nggak direncanakan. Tadi kayak SR, rencananya spamnya itu untuk 200 SR yang saya sampaikan tadi. FS-nya tuh mengatakan tadi bisa untuk 200 SR. Ternyata ketika diuji, debitnya itu cuma 0,5 liter per detik. Lah itu berapa cuma gitu kan, nggak mungkin lah 200 SR gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tadi yang sampai sama seperti bilang Pak Faisal.
ini FS-nya harusnya nih si konsultan FS-nya kita ini kan gitu kan. Kita suruh penyidik masuk itu kan ya, asal bikin bikin FS gitu seperti itu. Nah, gitu-gitu yang itu pun tidak dilakukan jauh-jauh, pas dekat-dekat mau pelaksanaan juga gitu kan. Nah, bikin ininya. Makanya tadi dibilang perencanaan yang penting. Nah, mungkin terkait yang ditanyakan teman-teman dari Pasang Kayu tadi Pak Robudi, pengawasan mungkin terkait pengawasan seperti dana-dana dari pusat seperti dana bantuan pendidikan itu yang kita BPKP kan audit tuh. Tapi ketika misalnya memang teman-teman ini melakukan, kita ngambil aja, nanya doang. Karena kayak kemarin kami kerjasama dengan Pemprov, ketika Pemprov melakukan pengawasan terhadap dana BOS, karena kan pendidikan menengah itu ada di provinsi untuk SMA, SMK, PAUD. Nah, kami ketika ini teman-teman IPP tidak melakukan itu. Kami membatasi berarti untuk yang pendidikan menengah yang sudah dilihat sama oleh Inspektorat Provinsi, kami tidak lakukan. Jadi kan inilah perlunya koordinasi gitu kan. Pas kita tahu, oh teman-teman provinsi sudah melakukan pengawasan BOS untuk SM menengah, pendidikan menengah, ya kami tinggal minta saja ke inspektur provinsi, Pak, karena kami tetap harus melaporkan, bikin SHP gitu kan, kami minta. Dan alhamdulillah koordinasinya dengan teman-teman inspektorat selama ini bagus gitu kan. Kita sering ketemu lah, termasuk kita juga memfasilitasi telaah sejawat segala macam di AIP seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau koordinasi dengan APIP sih baiklah, termasuk dengan teman-teman Pasang Kayu dengan Pak Inspekturnya Pak Tanwir seperti itu. Nah, mungkin hal seperti ini mungkin tinggal dikoordinasikan saja. Pasang Kayu mau audit apa terkait dana-dana pusat yang secara mandatori kan memang kita yang melakukan BPKP gitu kan. Nah, tapi kalau memang mau bantu gitu kan, kayak tadi mungkin dana bosnya apa gitu segala macam, atau dak fisik yang infrastruktur pendidikan kesehatan yang kita lakukan audit, kalau teman-teman tuh melakukan ya kita tinggal minta doang lah hasilnya. Kalau kayak teman-teman sekarang melakukan probiti, inspektorat minta di QA, kami kan bisa juga untuk hal yang seperti itu, kita akan bantu QA-nya, quality assurance seperti itu ya. Tinggal komunikasi lah sebenarnya gitu ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Cuma seperti yang mungkin tadi Pak Robudi bilang, ketika minta data pun kalau di sini sih lancar-lancar lah Pak. Nah, dengan teman-teman Institut Vertikal, dengan BPS, kita cukup baik lah hubungannya, dan mungkin teman-teman Pemda pun cukup baik lah gitu kan, karena selalu dijagalah komunikasi seperti itu. Mungkin ini mungkin case-case saja, mungkin ada kejadian-kejadian tertentu, mungkin kalau dikomunikasikan insya Allah nggak ada masalah lah seperti itu. Kalau pengawasan kan saya tadi bilang itu kan, saya sampai bilang kalau kami dibantu oleh teman-teman inspektorat tadi untuk yang APP yang di tagging mereka sudah lakukan kan, kami tinggal ambil saja laporannya. Kami cuma punya 40 auditor gitu kan. Sementara untuk yang triwulan 4 ini aja, teman-teman tuh satu tim itu udah bisa pegang sampai 5 surat tugas sampai 6 surat tugas, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman inspektorat komunikasikan mau lihat ini, kita akan coba bantuan, kita akan lihat seperti itu. Akan minta laporannya saja juga seperti yang kayak kemarin untuk Banper itu, bantuan pemerintah di bantuan pendidikan ya, di Bandik bantuan pendidikan yang kayak BOS itu, kami minta saja laporan dari teman-teman inspektorat provinsi. Terima kasih, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Zul. Ini ada catatan menarik nih Pak. Ada teman kita dari Kementerian PKP, Inspektur IB itu harusnya singkatannya Inspektur Bidang Investigasi ya, Pak Agus Prianto. Pak Agus ingin bicara langsung atau saya bacakan? Cukup dibacakan Pak, ini lagi ada kegiatan juga. Oke, baik Pak. Terima kasih. Baik Pak. Jadi Pak Agus jelaskan nih Pak, memang info rusun yang terbangun namun tidak dimanfaatkan itu terjadi bukan hanya di Sulbar Pak, terjadi di beberapa wilayah. Jadi memang
Kementerian Perumahan KKP, Perumahan dan Kawasan Pemilikan itu memang sangat ingin dapat informasi seperti inilah singkatnya. Jadi kalau ada yang misalnya menemukan kejadian-kejadian seperti itu, ini Pak Agus Prianto bahkan memberikan nomor WA-nya nih. Tolonglah diinformasikan nih, nomornya saya bacakan ya. Ini mudah-mudahan tidak salah. Saya punya Pak, teman sangkatan Pak, nggak usah Pak. Oh iya ya, berarti bisa nih dari Pak Agus nih, Pak Zul nih. Itu ada yang ikut juga tuh Pak, teman sekamarnya. Iya iya. Jadi dia sangat siap menampung nih Pak Zul. Langsung ditangani. Nah ini berarti untuk Kementerian Teknis KKP udah nggak ada hambatan nih berarti linseknya. Jadi kemarin teman-teman inspektorat berapa Pak Adi Sucipto yang juga dari BPKP pernah berkunjung juga ke sini Pak, terkait laporan kami ketika di pembangunannya, bukan di pemanfaatan ya, di pembangunannya yang kami ada yang tidak sepakat lah dengan yang bangun gitu ya. Bahwasanya ada hal-hal yang tanda kutip menurut kami itu nggak pas lah karena nggak ada justeknya. Mungkin Pak Agus pun sudah diinformasikan oleh Pak Adi Sucipto itu kan seperti itu. Ya tinggal Pak Agus tanya Pak Adi Sucipto aja lah gitu ya. Cover. Nah ini silakan Pak Faisal dan Pak Zul. Seperti apa sebenarnya konsep yang ideal? Maunya seperti apa sih integrity assurance? Kita dibantuin inspektorat seperti apa? Ada isu apakah? Challenging-nya misalnya kapasitas, kuantitas, atau seperti apa? Apa yang perlu dipersiapkan? Mungkin dari Pak Faisal dulu ya Pak Zul. Silakan Pak, kurang lebih seperti apa nih konsep ideal tadi yang integrated assurance ya? Antara BPKP, Irjen, Inspektorat Daerah. Silakan Pak Faisal. Ya. Jadi memang harus kita pahami dulu ya, objek apa yang akan kita lakukan pengawasan terintegrasi ya, integrated assurance. Kita paham pihak mana saja yang terkait, begitu pihak mana saja yang terkait, kita berarti bisa mengkoordinasikan APIP mana saja yang terkait. Jadi potret PBC Linsek itu dulu harus kita pahami benar ya, baru kita koordinasikan untuk berbagi tugas nih. Nah ini memang ada kalanya terutama BPKP ya, BPKP tidak masuk ke lingkup yang sifatnya itu tidak Linsek. Tadi misalnya yang saya ceritakan tadi ya, Kobema tadi ya, ketika itu hanya lingkupnya kabupaten, ya udah itu yang ngawasi inspektorat kabupaten tersebut itu, nggak usah BPKP apa namanya masuk. Nah, kecuali yang sudah lintas ya, itu baru kita lakukan. Makanya kalau yang seperti yang tadi kami contohkan, itu kan lintas kementerian, lembaga, dan Pemda itu memang ranahnya BPKP. Tinggal BPKP mengkoordinasikan, BPKP melakukan apa, kawan-kawan inspektorat jenderal kementerian melakukan apa, kita kemudian provinsi melakukan apa, kabupaten kota melakukan apa. Ya sesuai tupoksi masing-masing, tapi kita koordinasikan dan kita desain pengawasannya seperti apa. Seperti itu Pak Robudi. Baik Pak, tadi berarti yang dijelaskan Pak Faisal konteksnya sama kementerian atau lembaga ya Pak ya di pusat ya. Jadi tinggal saling informasi, saya ke sini, kamu ke sana, kurang lebih gitu ya Pak. Nah sekarang bagaimana di daerah nih Pak Zul? Misalnya kalau tadi BPKP minta bantuan inspektorat karena misalnya apa ya proyek yang banyak MBG, Koperasi Merah Putih itu kan cukup banyak ya. Mungkin BPKP butuh gitu, mungkin ya ke depan. Seperti apa nih Pak Zul kesiapannya? Ya, kalau kita berbicara integrated assurance ketika lintas sektoral ini mungkin harusnya dimulai ya terbangun dulu lah risiko bersamanya gitu ya, biar kita tahu nih kita berbicara risiko lintas sektornya apa saja, biar bisa jelas nih kita mau mengawasi apa, yang risiko di mana gitu kan. Tadi seperti yang disampaikan Pak Faisal gitu kan, kira-kira nanti risiko tertingginya di mana gitu kan, kita bisa lihat gitu ya. Karena bisa jadi mungkin itu yang instansi pendukung tadi mungkin risikonya nggak terlalu berat, terlalu besar gitu kan.
Nah, mungkin yang risiko besar siapa yang nangani, apakah BPKP segala macam. Nah, mungkin seperti itu. Jadi memang harus dimulai nih, karena sampai sekarang kan kita belum bangun nih, Pak. Risiko lintas sektoral itu saya kira belum ada gitu kan. Ketika saya di Jawa Barat, ketika nangani masalah ketahanan pangan gitu kan, itu ya memang belum ada gitu kan. Bahwasanya siapa yang akan menyusun risk register secara bersama-sama ini, risk register lintas sektoral seperti itu. Nah, mungkin harus dari situ dulu. Nah, terkait tadi yang sampaikan Pak Robudi, ya kalau terkait program-program nasional kan memang secara mandatori diberikan ke BPKP. Nah, mungkin tapi kan bisa saja gitu kan teman-teman inspektorat, karena mungkin ada kaitan dengan daerah, dia bisa masuk. Seperti tadi saya cerita BOS gitu ya. BOS itu kan memang sekolah-sekolah yang mendapatkan itu di bawah pemerintah provinsi. Mereka kan bisa masuk, ya silahkan kami bilang untuk termasuk BOS. Nanti untuk yang dana BOS-nya kami minta hasilnya saja. Kan nggak mungkin kami datang lagi meriksa BOS, khusus BOS saja di SMA atau SMK seperti itu. Nah, itu bagian kita kolaborasi saja seperti itu. Karena memang nggak mungkin, jangan dilihat bosnya kami, bos tuh punya kami BPKP karena anggaran ini kan dari pusat, nggak mungkin seperti itu juga gitu kan. Jadi kita bisa komunikasikan lah gitu kan seperti itu. Jadi jangan sampai tumpang tindih. Dan kita di BPKP aja sekarang kita udah coba gitu kan, dengan APP yang kadang-kadang lintas bidangnya mana nanti tempatnya sama gitu kan. Nah, kita pengennya udah satu aja, satu kali barengan situ, atau kalau mau barengan, kalau enggak timnya satu saja. Kalau di Sulbar kita akhirnya satu saja timnya, Pak. Yang macam-macam dia satu aja karena nggak ada orang gitu kan, karena nggak ada orang gitu. Seperti itu. Nah, kita berharap nanti ketika koordinasi pengawasan, kita berbicara nanti misalnya MRPN sudah diterapkan gitu kan, lintas sektor sudah ada, resiko lintas sektoral ini udah ketahuan. Nah, mungkin karena BPKP sebagai penanggung jawabnya kan di MRPN kan jelas gitu kan. Nah, BPKP lah mungkin nanti yang tadi untuk yang pengawasannya mengorkestrasi lah, kira-kira nanti ini di sini siapa sesuai tupoksi seperti tadi gitu kan. Nah, disitulah mungkin peran-peran BPKP ketika sudah ada juga risiko lintas sektoralnya itu, mungkin seperti itu Pak Robodi. Baik, Pak Zul, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nggak terasa sudah hampir 2 jam nih Pak, dan saya udah dikode sama MC nih. Sudah waktunya kita menyelesaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, masih ada cover yang bisa menjadi langsung ke sana gitu ya Pak Zul ya. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu semua peserta diskusi kita kali ini. Jadi tadi dari paparan Pak Faisal dan Pak Zulherizal, ada satu hal yang disepakati bahwa memang pembangunan PBJ yang terkait Linsek itu memang sangat memerlukan pengawasan yang baik ya, dan memang sebaiknya sejak perencanaan, karena sudah disampaikan juga tadi oleh kedua influencer kita, perencanaan seringkali menjadi sumber awal ketidakberesan dalam proses PBJ. Baik, untuk menutup ini nanti kita minta Pak Faisal dan Pak Zul closing speech kali Pak, sebelum nanti saya tutup. Apa yang mau disimpulkan dengan 1 atau 2 kalimat? Silakan Pak Faisal. Baik, terima kasih Pak Robudi, Bapak Ibu. Sebagai aktif, kita punya tanggung jawab yang besar ya. Anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah daerah itu terbatas, sedangkan kebutuhan tinggi. Di sisi lain ternyata PBJ kita dalam beberapa hal sering tidak didasarkan pada kebutuhan yang benar. Tidak didasarkan pada FS yang berkualitas. Dampaknya luar biasa, bisa pemborosan, dan ketika ini diusut sampai ke dalam, ini potensi fraudnya tinggi. Apalagi ada pihak-pihak yang diuntungkan sehubungan dengan proyek tersebut.
Oleh karena itu memang tugas kita bersama sebagai para pengawas internal pemerintah, bagaimana kita mengawal agar program-program pembangunan program-program pembangunan nasional itu bisa tercapai semuanya. Demikian Pak Rufidi. Baik, terima kasih Pak Faisal. Pak Zul. Ya, terima kasih Pak Rubudi. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi di paparan tadi, sudah saatnya lah ketika berbicara lintas sektoral harus ada yang menjadi, ketika kita bicara risiko harus ada risk leadership, harus ada yang memimpin risiko itu untuk mengorkestrasinya, yang menavigasinya, yang akan mengintegrasikannya, dan yang akan mengkomunikasikannya gitu ketika misalnya ada potensi risk event gitu kan, risiko terjadi. Kalau risiko terjadi ya seperti tadi ya kita lihat tidak dimanfaatkan, mangkrak segala macam itu. Jadi kita berharap ke depan, apalagi dengan MRPN sudah diundangkan sudah 2 tahun, yang harusnya mulai 2025 ini dilaksanakan gitu kan. Kita berharap tentunya kita semuanya betul-betul ketika ada risk leader ini, risk leader akan budaya risiko kita bersama-sama bisa kita bangun, apalagi ketika bicara lintas sektoral, silo itu betul-betul kita hilangkan, kita pecahkan, dan betul-betul connecting the dot itu betul-betul tidak hanya sekedar kata-kata manis gitu kan, koordinasi itu tidak hanya kata-kata manis gitu kan, sinergi dan kolaborasi hanya sekedar karena kita ASN berakhlak berkolaborasi dan bersinergi, tapi bagaimana kita betul-betul bisa laksanakan, terutama tadi ketika berbicara lintas sektor, karena nggak mungkin tujuan pembangunan tercapai karena tujuan pembangunan itu pasti lintas sektor, dan kita harus bersama-sama. Mungkin itu Pak Robudi, terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya menutupnya dengan pantun nih. Jangan lupa cakepnya Bapak Ibu. Silakan Pak Nugroho kalau mau dibuka mic-nya. Pergi ke pasar jalannya pelan. Cakep. Pulangnya beli es sirup Markisan. Cakep. Auditor sukses awasi pembangunan. Negara maju, rakyat sejahtera. Satu lagi ya. Ke tepi danau melihat angsa. Air beriak terkena angin malam. Terima kasih Pak Faisal dan Pak Jurherjial yang luar biasa. Kita tepuk tangan ya. Ilmunya menancap dan efeknya dalam. Baik, saya serahkan ke Bu Atika. Terima kasih Pak Faisal, Pak Jul. Baik, terima Sama-sama kasih. Pak Rufudi. Terima kasih kepada Pak Robudi telah memimpin diskusi dengan baik dan lancar. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terkhusus kepada Bapak-Bapak influencer atas diskusi yang luar biasa. Dan juga Bapak Ibu yang senantiasa hadir sampai dengan penghujung acara. Semoga Library Cafe MRPN Series dengan topik pengawasan PBJ dalam program lintas sektor ini dapat memberikan manfaat, menjadi penambah pengetahuan bagi kita, khususnya dalam mendukung pelaksanaan penugasan pengawasan kita. Oh iya Bapak Ibu, kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang tertera pada kolom chat, dan juga materi Bapak Ibu dapat mengaksesnya melalui link yang sudah kami share juga pada kolom chat. Selain itu, kami informasikan juga e-sertifikat akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Atika, mohon pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu masing-masing. Sampai jumpa di Library Cafe sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.